sebetulnya saya oke untuk isi acara ini jauh sebelum saya ditetapkan sebagai tersangka. Pas banget jadi ditetapkan sebagai tersangka, topiknya juga topik antara saya dan Fathia versus Luhut Binsar Panjaitan. Tobakom Del Mandiri. Tobakom Del Mandiri. Dan itu merupakan anak perusahaannya Toba Sejahtera Group. Toba itu kan di Sumatera Utara. Ini nyebrang ke Papua ya? Iya. Sumatera Utara nyebrang ke Papua. Oke, Yes. nanti kita bahas. Nah, jadi si Tobakom Del Mandiri ini direkturnya adalah Purnawirawan TNI. Namanya Paulus Prananto. Kita tahu juga bahwa Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Siapa? Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP, The Lord. Lord Luhut. Gitu. Okay. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Nah, selain itu, selain apa namanya? Konteks Papua itu, Haris dan Fathia kan membongkar kembali apa yang YLBHI dan 10 lembaga penelitian membongkar, mencoba memetakan, melihat ada apa sih di balik penempatan militer ke sana, banyak drop di sana itu ada apa, dan kemudian banyak kekerasan di mana-mana. Kita overlay datanya, kita tunjukkan kok ada kesamaan data antara wilayah tambang, yang tambang itu di belakangnya komisarisnya adalah para jenderal dengan drop militer di sana dan kekerasan yang kemudian berdampak. Makanya Panglima TNI Jenderal Andika saat dia menjabat beberapa kali ngasih statement keras dan memberikan sanksi yang tegas kepada prajurit yang membackingi tambang. Jadi ada praktik di lapangan juga yang diakui oleh Panglima TNI gitu. Yang menarik di sini, PT FI itu sekarang komisarisnya juga ditempati oleh Kepala BSSN, yaitu Pak Himsa Siburian. Bekas Pangdam Cendrawasih. Jadi di tahun rekam jejak Fathia Haris sangat panjang dalam kerja-kerja kemanusiaan, kerja-kerja membantu masyarakat, kerja-kerja membongkar sesuatu gitu. Dan penuh risiko selama ini kan juga hampir kena kan. Dulu Haris misalnya dilaporkan dalam perkara Freddy Budiman dan tersangkakan gitu. Nah, bahwa menyadarkan kita semua, masyarakat, hakim, bahwa yang mereka lakukan bukan tindak pidana. Yang mereka lakukan adalah bagian dari kerja-kerja konstitusional, kerja-kerja kemanusiaan. Itu bukti apa lagi? Tambah. Apa? Jadi buktinya tuh banyak banget mas. Yang ini ada bukti soal WWM semuanya. Yang di tas Firdo ini soal apa namanya semua yang commencement bla 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 sama UU PTP. Oke, yuk. TV-nya Toba ya? Toba Samosir. Bang, lu sehat-sehat bang? Baik, ini mau ke Polda, mau bikin pelaporan. Iya, sama Fathia juga. Sama Mama dia? Iya. Rame-rame sana. Jadi yang ngelaporin nggak cuma gua sama Fathia. Gini, kenapa kita sampaikan ini? Karena polisi hanya bekerja memeriksa soal pendekatan menyebarluaskan informasi. Padahal menyebarluaskan informasi itu justru penting, baik, bahkan bisa jadi harus, jadi wajib gitu ya. Ketika materinya itu malah justru materi soal kepentingan publik.
Nah, kita ini kan dituduhnya, maksudnya kita tuh gue sama Fatia ya, dituduhnya merusak reputasi si Luhut Binsar Panjaitan. Kita itu nggak ngomongin privasinya dia gitu. Ini membuktikan bahwa ini bukan masalah saya sama dia, ini masalah publik gitu. Kecuali dia bisa membuktikan ada soal personality saya ke dia atau dia ke saya secara subjektif. Nah itu kan mainnya mereka ini cuma nuduh-nuduh aja, menyerang. Itu kan narasi-narasi pejabat lah dari zaman dulu begitu, menyerang, menghina, mencemarkan nama baik, terus tutup mata dan tutup kuping pada materi yang kita bahas gitu. Selamat datang. Silakan letakkan tangan Anda ke atas panel kantong. Silakan masuk. Andi mana Andi? Untuk terlapor, kita mengajukan pengaduan atas nama LBP dan juga berbagai orang yang terlibat di dalam dugaan konflik kepentingan bisnis ini, termasuk entitas korporasi. Sabar. Ada berbagi saham terhadap perusahaan yang menyebutkan ada nama Luhut Binsar Panjaitan tadi. Nah, kan waktu kasus ini dibangun, polisi kan mungkin sudah memeriksa atau menggunakan sejumlah saksi ahli. Nah, kami dalam proses pemeriksaan 2 kali sebagai saksi maupun sebagai tersangka, kami tidak pernah ditanyakan bahan-bahan dari para ahli tersebut, atau kami tidak pernah ditanyakan detail tentang perusahaan-perusahaan tersebut atau bahan-bahan yang memberikan keterangan soal perusahaan-perusahaan tersebut. Untuk itu kami minta ya pihak penyidik juga menggunakan bahan-bahan ini yang menjadi bahan dari para si riset itu untuk ditanyakan kepada orang-orang atau saksi-saksi atau bahkan kepada pelapor. Demokrasi itu semakin tergerus. Salah satunya yang paling dominan dalam penilaian berbagai lembaga adalah kebebasan berpendapat, berekspresi. Dan itu juga seiring dengan misalnya laporannya SafeNet. Dia bikin laporan namanya otoritarianisme digital. Jadi pengaturan digital di Indonesia itu salah satu yang paling dominan adalah tingginya angka pelaporan terhadap pasal Undang-Undang ITE 27 ayat 3 dan seterusnya. Siapa yang melaporkan? 60% ke atas yang melaporkan yang punya kuasa, yang punya uang.
Saya ingin menandaskan soal tadi ya, bahwa ini kenapa ini kami katakan sebagai pembiaran, karena peluang pertama waktu revisi Undang-Undang ITE kan di tahun 2016. Waktu itu kita sudah menunjukkan bukti-bukti bahwa bagaimana Undang-Undang ITE khususnya pasal-pasal bermasalah di dalamnya digunakan oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Jadi relasi asimetrik itu tampak betul dari bagaimana undang-undang itu dipakai untuk merepresi orang yang lebih lemah. Orang-orang yang sedang berjuang untuk lingkungan hidup dan Fathia Haris sedang berjuang untuk lingkungan hidup di Intan Jaya yang terancam oleh tambang lingkungannya rusak seperti di Jaya Wijaya ya, oleh Freeport rusak di mana-mana. Mereka berjuang soal itu. Banyak masyarakat adat yang rusak lingkungan hidupnya. Mereka nggak boleh dipidana. Yang kedua, secara internasional Human Rights Defender, pembela HAM itu deklarasinya banyak. Indonesia terlibat dalam deklarasi pembela HAM juga. Dan berjanji untuk tidak menyerang, tidak melakukan kriminalisasi, tidak mengintimidasi para pembela HAM. Dan Komnas HAM telah menyatakan bahwa Fathia Haris adalah pembela HAM yang tidak boleh kriminalisasi. Jadi ini ada pejabat tinggi di TNI maupun di Polri yang duduk sebagai komisaris-komisaris di perusahaan-perusahaan yang dapat yang secara bersama-sama menjadi pemilik konsesi untuk mengolah tambang emas di Intan Jaya. Iya. Dan lucunya juga Bang, dari orang-orang yang ada di sini, di circle ini, mereka juga yang jadi tim pemenangannya Jokowi di tahun 2015. Ya, khususnya dalam konteks pembahasan mereka, masyarakat di Papua, di wilayah Papua. Nah, tentu saja upaya-upaya tersebut merupakan upaya-upaya yang masuk dalam kategori pembela HAM gitu. Nah, oleh sebab itulah Komnas HAM memberikan surat keterangan bahwa Haris dan Fathia adalah pembela HAM. Tindakan mereka berdua itu adalah tindakan dari upaya-upaya memajukan dan menghormati hak asasi manusia. Ada lagi dari laporan itu yang menarik? Nah, sebenarnya dari bisnis militer ini kita juga bisa ngelihat bahwa tadi ya relasinya bisa ditarik gitu antara konsesi-konsesi itu sebenarnya ada satu kerucutnya antara PT FI, Antam itu yang paling besar ya sama Toba Sejahtera Group. Ya kan? Itu yang 3 terbesarnya di sana. PT FI, Antam sama Toba Sejahtera Group. Toba Sejahtera Group ini yang punya bawahnya. Antam ini yang memiliki Main ID ya? Iya, di bawah-bawahnya. Oke, jadi gitu. PT FI, Main ID, sama Toba Group tadi itu ya? Betul. Nah, 3 ini ya? Terus kalau ditarik secara konteks politiknya, ternyata orang-orang ini juga terlibat dalam tim pemenangannya Jokowi di tahun 2014-2015. Oke, sebagian besar nama-nama itu. Jadi apa yang diucapkan Fathia dan Haris itu punya dasar yang kuat. Tidak lepas dari konteks laporan penelitian. Jadi kalau Anda menafsirkan kemana-mana tidak bisa. Karena yang dia jelaskan dalam konteks itu adalah laporan penelitian. Apa yang dimaksud bermain? Bermain di dalam konteks laporan penelitian. Di situ dijelaskan posisinya di mana, perusahaannya apa, komisarisnya siapa, di mana tentara itu di drop, itu ada semua gitu. Jadi itu tafsir resmi harusnya yang diakui. Ciri-cirinya bahwa mereka melakukan pemajuan HAM itu kan satu, apa yang dibicarakan di situ merupakan bentuk kepedulian ya terhadap persoalan-persoalan HAM. Dan yang kedua, cara mereka melakukan itu kan tidak dengan menggunakan kekerasan. Maka baik apa yang dibicarakan maupun cara mereka memperjuangkan HAM itu dapat dikategorikan sebagai upaya-upaya untuk membela hak asasi manusia. Karakter kesewenang-wenangan itu makin lama memang menjadi sebuah gambaran besar, kalau saya boleh mengatakan ini tidak bisa dilepaskan dengan konstruksi upaya kontrol negara terhadap internet yang semakin tampak. Pasal 27 ayat 3 memang sering digunakan untuk merepresi orang-orang yang berpendapat berbeda.
tetapi kita juga tahu bahwa ada pasal-pasal lain yang digunakan, misalnya pasal 28 ayat 2 hanya pada mereka yang memberi kritik pada pemerintah dengan tudingan bahwa mereka melakukan ujaran kebencian. Santai aja ya. Untuk sidang perdana hari ini siap ya? Siap, oke. Nanya aja. Kasih ya. Bapak Tia mungkin Bapak Tia sedikit. Nanti aja Mbak ya. Siap. Alamatnya. 3 April 2023 hari ini bertepatan juga dengan bulan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita tahan menahan puasa di hari ini sebagaimana kita tahan akan penderitaan dari negara kesatuan Republik Indonesia menciptakan berbagai ketidakadilan selama ini kawan-kawan. Salah satunya adalah dengan membungkam temuan hasil penelitian, membungkam dan menutup hasil dan juga publikasi dari dugaan kuat adanya keterlibatan seorang pejabat negara, Menteri Koordinator yang ngurusin investasi dan maritim. Tantangannya apakah masyarakat memahami masalah ini? Apakah hakim memahami masalah ini? Masalah dalam konteks hak asasi manusia yang menjamin kebebasan berpendapat, berekspresi. Pemahaman tentang konstitusi kita yang menjamin masyarakat untuk berpartisipasi, mengkritisi pemerintah. Itu penting sekali mendudukan pemahaman ini, karena dia kan jadi legal standing. Memahami posisi Luhut sebagai pejabat publik dan Fatih Haris sebagai pembela hak asasi manusia, itu penting kita dudukan. Nah, tentunya nanti salah satu rencana Komnas HAM apabila mungkin, maka kami juga akan memberikan pandangan hak asasi manusia di dalam peradilan atau persidangan dari kasus Haris dan Fathia. Tentu menjelaskan pandangan-pandangan yang selama ini sudah dikemukakan oleh Komnas HAM ya. Misalnya bahwa Haris dan Fathia adalah pembela HAM, bahwa aktivitasnya itu adalah aktivitas pembelaan hak asasi manusia. Sidang atas nama terdakwa Al-Kasab dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Nama saudara siapa? Lahir di mana? Saya minta saudara serius, ya. Kita tidak main-main di sini. Sudah saya tanyakan saudara lahir di mana? Tempat lahir di mana saudara? Nah, tadi majelis cuma tanya lahir di mana. Menurut ibu bapak saya lahir di rumah sakit. Sekarang kalau gimana nya? Maksud saya saudara lahir di Jakarta, Surabaya, Solo. Perbuatan terdakwa Haris Azhar sebagaimana tersebut di atas adalah tindak pidana yang diancam pidana dalam pasal 310 ayat 1 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana Jakarta 27 Maret 2023. Ada seorang Menko dengan jabatan tinggi, kekuasaan tentangnya banyak, terlibat dalam banyak keputusan, dia melaporkan. Kira-kira kepolisian punya independensi nggak sih dalam hal itu? Agak berat, pasti berat, pasti di-pressure dong untuk itu. Makanya hati-hati sebagai pejabat publik, Anda tidak boleh sembarang melaporkan. Oleh karena itu, MK membatalkan pasal penghinaan presiden. Kenapa? Karena MK bilang posisi presiden sebagai warga negara setara. Kalau Anda mau melaporkan bukan sebagai presiden, sebagai individu. Baik, lihat ya saudara, kok kita akan layani, kok. Ya, baik, kita sudah selesai dulu. Sebetulnya saya juga bisa menolak untuk menjadi saksi dari rekan saya Haris Azhar di dalam tuduhan perkara ini. Jadi sebetulnya ini semestinya menjadi sebuah pertimbangan bagi majelis hakim agar bisa digabungkan. Apa rekomendasi dari riset ini?
Owi mungkin mau mulai rekomendasi dari riset itu bagaimana? Kalau rekomendasi yang dari sini ada beberapa poin ya, ada sekitar 6 itu. Yang pertama misalnya pemerintah pusat perlu menarik nih seluruh anggota keamanan TNI Polri yang diteruskan secara non-organik di tanah Papua. Itu. Yang kedua ya pemerintah perlu menindak tegas aparat militer yang melakukan pelanggaran HAM. Lalu pemerintah harus mencabut perizinan perusahaan yang tidak mendapat persetujuan dari masyarakat lokal. Tempat tadi yang dibahas, akan itu. Nggak ada rencana mau gugat izin ya? Saya bersedia jadi lawyernya, Wi. Kalau ya. Bisa nanti bisa dikomunikasikan ya. Akhirnya kita menyempit pada persoalan bagaimana upaya untuk menjadikan Undang-Undang ITE ini hanya sebagai alat legalitas gitu ya, untuk melakukan upaya pemidanaan terhadap sejumlah hal yang sebetulnya sudah diatur dalam KUHP. Saya tidak mengatakan bahwa internet tidak boleh diatur. Internet boleh diatur dan sebaiknya diatur. Tetapi sebagai sebuah cara untuk mengatur, kita juga harus tahu bahwa mereka yang melakukan pengaturan itu paham betul bahwa apa yang mereka mencoba atur itu adalah sesuatu yang sifatnya baru dan selalu update. Lebih khusus lagi, kayaknya ini momen yang ditunggu-tunggu untuk memojokkan organisasi advokasi. Ini di kasus ini juga menunjukkan bahwa dari negara untuk negara dan kembali ke negara. Jadi yang laporin penguasa, yang memproses ini juga penguasa, yang mengadili ini juga penguasa gitu. Jadi kayak ini permainan di antara mereka saya sama Fathia ini lagi mau dijadiin tumbal. Jadi begini, saya jelaskan mungkin lebih komprehensif ya, kaitannya begini. Dalam prinsip hak asasi manusia, ekspresi yang disampaikan oleh individu, kelompok maupun masyarakat untuk mengkritik atau mengontrol jalannya pemerintahan itu harus dilindungi dan dihormati. Ya, ekspresi tersebut merupakan bentuk check and balance terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun kepentingan publik. Dan yang paling parah adalah dugaan keterlibatan beliau untuk bisnis tambang emas setelah habis dan puas mengeruk Freeport, ini siap untuk mengeksplorasi dan merusak, mengeksploitasi Blok Wabu di Intan Jaya di Papua, teman-teman. Jadi potret hari ini di internet itu adalah sebuah cerminan bagaimana demokrasi kita memburuk, dan beberapa sarjana mengatakan bahwa kita bukan saja memburuk tapi mundur dan kemudian berbalik arah kepada otoritarianisme. Dan akhirnya beliau merasa tersinggung, merasa nama baiknya kalau ada memang dicemarkan, dan akhirnya melaporkan. Fathia dan Haris menurut saya sebuah contoh di mana mereka tetap tegar dan berani. Tidak bergeser sejak awal untuk minta maaf atau menghapus atau mendelete YouTube-nya. Dia ingin ngasih contoh bahwa ya cuek aja, hadapi saja siapapun. Jangan takut untuk berbicara. Di sidangan sekalipun kebenaran harus tegak. Itu contoh yang baik menurut saya. Dan masyarakat juga harus bisa mengambil pelajaran. Kalau Anda meyakini itu benar,
Anda merasa pemerintah salah, bicaralah, bongkarlah. Dan mari bersama-sama saling menjaga, saling mengawal, saling menemani. YLBHI dengan 18 LBH akan menempatkan diri sebagai kawan, sebagai lawan dari orang yang mengkriminalisasi, sebagai kawan dari masyarakat, sebagai pusat gerakan anti kriminalisasi bersama-sama dengan yang lain. Saya mendukung Fathia dan Haris karena ini menjadi kewajiban rakyat, siapapun harus kritis, harus berani mengkritik kebijakan penguasa, siapa saja yang tidak pro rakyat. Kami bersama Fathia Haris. Kami bersama Fathia Haris. Kita beraktivis.